Tapi kita sendiri insya Allah kita sudah termasuk orang yang bertakwa. Buktinya apa kita bertakwa? Karena kita sudah punya rumah di surga, itu buktinya ini. Ya, Pak Kiai Jai ya. Pak Kiai Jai itu udah punya rumah di surga. Ya. Pak Guru Daryono punya rumah di surga. Ustadz Fatoni, ya, Pak Bagio juga, semuanya yang hadir di sini sudah punya rumah di surga. Itu buktinya itu. Karena punya rumah di surga itu gampang. Nah itu ya, gampang nggak? Jadi insya Allah semuanya yang ada di sini itu sudah punya rumah di surga. Ya, gampang kan? Apa itu caranya bikin rumah di surga? Nabi pernah menyampaikan ya, mambana masjidan lillahi banallahu lahu baitan fil jannati, gitu ya. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, Allah akan bangunkan dia, buatkan dia rumah di surga. Saya kira ini semuanya udah punya rumah di surga semuanya ya. Ada mungkin rumahnya malah dua ya, ada yang ikut bangun musola dapat rumah di surga, bangun masjid at-taqwa dapat rumah di surga. Jadi alhamdulillah kita ya punya masjid baru, jadi punya rumah di surga. Tapi jamaah sekalian, tidak semua orang yang punya rumah di surga itu bisa menempatinya. Itu masalahnya. Ya. Jadi walaupun ibu-ibu sudah punya rumah di surga, belum tentu bisa menempatinya. Juga bapak-bapak belum tentu, Pak. Karena tadi punya rumah di surga itu gampang. Karena untuk bisa menempati rumah di surga itu ada syaratnya. Nah, syaratnya ini yang saya akan ingatkan nanti gitu ya. Dengerin ya Ibu ya. Jadi ada syaratnya. Gampang kita bikin rumah di Malaysia itu gampang, asalkan punya uang. Tinggal kirim uang transfer 1 miliar, suruh orang di sana, agen di sana bikinin rumah. Bisa kan? Kita bisa punya rumah di Malaysia. Bisa. Tapi belum tentu kita bisa menempatinya rumah yang dibikin di Malaysia. Kenapa? Karena untuk menempati rumah di Malaysia juga butuh syarat. Syaratnya apa? Datang ke sana. Ya. Jadi syarat untuk menempati rumah di Malaysia harus pergi ke Malaysia. Gak mungkin kita tinggal di sini, sehari-hari di sini kita bisa nempati di sana ya. Itu ada syaratnya, harus pergi ke Malaysia. Gitu ya. Dan untuk bisa pergi ke Malaysia itu ada syaratnya lagi, yaitu diizinkan oleh penguasanya di sana. Ya, punya paspor gitu ya, punya paspor. Harus punya paspor. Begitu juga kita. Meskipun kita rumahnya banyak di surga, belum tentu kita bisa menempatinya. Harus ada paspor. Ya, harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena punya rumah di surga tadi itu gampang. Tapi menempatinya itu ada persyaratan. Makanya nanti orang-orang yang ada di surga yang sudah bisa menempati rumahnya, mereka akan mencari temannya, mencari ya, di mana ini ya Pak Guru Daryono gitu, Pak Kaji Hadi, ya, kok nggak ada di surga, kok rumahnya kosong, dicari itu, kok bisa nggak ada, begitu dicari ternyata ada di neraka, lagi mampir gitu loh, mampir. Akhirnya ditanya, masalahkum fi syaqor. Jadi nama nerakanya apa? Syaqor, nama neraka Syaqor. Ditanya itu, kenapa kamu bisa masuk neraka Syaqor? Kenapa?
kok bisa-bisanya sampean masuk neraka sakor? Padahal sampean sudah membangun masjid, padahal sampean sudah haji, sudah umroh bolak-balik, sering sedekah, ya ibu ya. Kenapa kok bisa nyasar ke neraka sakor? Padahal sampean itu penyantun, penyayang, lemah lembut, luwes, nggak bikin masalah di masyarakat, santun, bahasanya lemah lembut, kata orang akhlaknya bagus, kok bisa-bisanya sampai bisa masuk ke neraka sakor? Getun aku kan gitu ya, kok bisa begitu? Ditanya itu nanti ya. Qalu, mereka menjawab apa? Lam nakum minal musallin. Jadi mereka orang-orang yang nyasar di neraka sakor itu bilang apa? Lam nakum minal musallin. Karena dulu ketika hidup di dunia kami bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, ya. Jadi yang menyebabkan orang masuk neraka sakor karena dulu ketika hidup di dunia tidak mengerjakan sholat, itu akhirnya sampai ke sana. Padahal dia sudah pernah bangun masjid. Ada nggak yang bangun masjid tapi nggak sholat? Ada ya? Yang bangun terus lupain lagi ya. Ada yang lemah lembut tapi nggak mau sholat. Jadi untuk bisa menempati rumah kita di surga syaratnya sholat. Nah itu tiketnya ya, tiketnya harus sholat, paspornya harus sholat. Oleh karena itu ini peringatan buat teman-teman ya, buat ibu-ibu ya, peringatan agar bisa disampaikan kepada yang lainnya bahwa membangun masjid itu tidak berhenti ketika masjidnya itu selesai. Makanya di Quran itu dikatakan apa? Nggak ada ayat membangun masjid di Al-Quran, nggak ada. Nggak ada ayat Al-Quran yang menyuruh orang bangun masjid. Adanya apa? Memakmurkan masjid adanya ya. Jadi perintah Al-Quran memakmurkan masjid. Kalau memakmurkan masjid artinya bangun juga, terus habis itu diisi ya. Jadi setelah dibangun, diisi, dimakmurkan kegiatannya. Jadi salah sendiri nanti kalau rumahnya di surga itu tidak dihuni karena dia cuma bangun masjid. Tukang bangunan pun mampu bangun masjid. Orang munafik pun juga bisa bangun masjid. Orang kaya pun bisa. Tapi perintahnya adalah memakmurkan. Ya. Ini diingetin nih, ya, bagi teman-teman yang belum hadir pada pagi hari ini, biar bisa rumahnya di surga ditempatin. Karena tugas orang bertakwa tadi adalah mengingatkan, jangan sampai kelabung ya. Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatan ini, barang siapa yang tidak peduli dengan peringatan ini, barang siapa yang cuek terhadap peringatan ini, maka baginya kehidupan dunia sempit, sesak, ya, nggak happy, nggak nikmat hidup di dunia, meskipun uangnya banyak, haus terus, pengen nambah kekayaannya, nambah terus, meskipun dia hartanya banyak, nggak ada kenikmatan. Ma'isyatan dongka, apalagi yang nggak punya harta, lebih sesak lagi. Udah kerja keras, nggak dapet, kerja terus nggak dapet, masih nggak sholat, lebih nyungsek lagi. Ya. Sudah hidup di dunia susah, masih nggak sholat, itu parah. Ya. Ma'isyatan dongka, hidupnya di dunia itu nggak ada
kenikmatan, nggak nyaman. Ya, orang-orang yang hartanya banyak ya, para konglomerat itu ya, itu nggak ada puas-puasnya, ya, nggak pengen mati ya, nggak pengen mati gitu ya. Maisyatan dongka wa nafsuruhu yaumal kiamati a'ma. Dan orang-orang tadi yang nggak mau mendengarkan peringatan ini, nanti di akhirat dikumpulkan dalam kondisi matanya buta. Ya ibu ya. Jadi ibu-ibu yang nggak suka ngaji, yang nggak menyampaikan kepada anak, kepada suaminya, ya, cuek saja, nanti begitu dihidupkan di akhirat matanya buta. Qala Rabbi, ya, 5 hasaratani a'ma wa qad kuntu basyira. Lalu orang ini protes nih ya. Ada yang tidur ya, kelamaan ya. Lalu orang tadi yang dibangkitkan dalam kondisi buta itu protes kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan, dihidupkan lagi, dikumpulkan dalam kondisi buta? Padahal dulu ketika di dunia saya bisa melihat. Kenapa? Jadi protes ya. Justru nanti ada orang-orang yang buta di dunia tapi suka ngaji, suka sholat, nanti di akhirat matanya awas ya, terang. Tapi sebaliknya kita malah buta di sana. Kalau buta jalannya nggak bisa lurus, nanti suruh nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim bisa nyasar nanti ya, nggak tahu arah ya. Lalu orang itu protes, kenapa saya dibangkitkan dalam kondisi buta? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah menjawab, begitulah karena ketika kamu hidup di dunia, datang ayat-ayatku kepadamu, kamu melupakannya, kamu nggak dengerin. Ya. Ada pengajian nggak mau datang, ada kajian nggak mau datang, cuek dengan ayat-ayat Allah. Maka pada hari ini saya lupakan kamu. Maka pada hari ini kamu pun dilupakan. Ya, balas dendam ceritanya ya. Jadi karena dulu ketika dunia nggak mau ngaji, ya, nggak mau datang ke majelis ilmu, akhirnya di akhirat dilupakan oleh Allah. Ya ibu ya. Jadi tugas kita adalah mengingatkan. Ya, ini kewajiban yang suka terlalaikan. Wa'mur ahlaka, minimal ibu, minimal kita ingatkan kepada keluarga kita. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ini perintah Allah agar kita laksanakan ya. Suruhlah keluargamu sholat, itu perintahnya. Suruh istrimu sholat, suruh anakmu sholat. Ya kalau bisa ajak tetangga sholat, ya, diajak. Ya. Wastobir, dan kita disuruh bersabar dalam mengajak sholat itu. Kita disuruh bersabar. Sabar artinya bukan malas-malasan, bukan kita nyantai, bukan sabar temannya malas, bukan ya. Sabar artinya terus-terusan menyuruh, itu namanya sabar. Terus sampai ada hasil, sampai maksimal, terus ajak itu. Wastobir alaiha nahnu narzuquka, kami nggak minta rezeki kamu, kata Allah. Kami nggak minta rezeki, enggak ya. Nas'aluka rizqa, sorry ya, kami nggak minta rezeki. Nahnu narzuquka, kami yang ngasih rezeki. Kamu jangan ngurusin rezeki. Rezeki nanti datang sendiri, asalkan kamu mau obah, mau ikhtiar, datang sendiri. Yang penting kamu sholat. Nanti insya Allah rezeki datang. Kalau nggak datang cari, pasti dapat. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.